Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, juga kepada tabi'in-tabi'innya hingga kita umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita sudah memasuki di bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pahala. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit berbagi pengetahuan atau sedikit sharing atau menyampaikan berbagi pengetahuan perihal apa itu ikhlas. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena Allah. dari surat yang saya bacakan barusan, Surat Al-Bayyinah ayat 5. di pernyataan surat tersebut kita bisa ketahui dari terjemahannya bahwa yang mendapatkan pahala itu adalah orang-orang yang beribadah secara ikhlas. Jadi kita tahu bahwa kita diwajibkan untuk ikhlas pada saat kita beribadah. Nah, begitu juga ibadah puasa. Karena sekarang kita sedang beribadah atau di bulan suci Ramadan ini sedang berpuasa. Maka kita diwajibkan berpuasa, beribadah puasa dengan ikhlas. Tanpa pamrih, tanpa menginginkan misalkan ingin langsing gitu ya, karena sedang puasa berharap langsing gitu. Itu berarti ibadahnya tidak ikhlas. Puasanya tidak ikhlas kalau puasa mengharap nanti di akhir puasa atau pas hari raya Idul Fitri kita mengharapkan langsing gitu ya, berarti kita tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, ikhlas itu sendiri artinya beres. Kalau secara bahasa, ikhlas itu beres, selesai. Maka jika beres atau selesai, kita tidak perlu mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan dalam hal ibadah. Tidak perlu kita ungkit-ungkit atau pamrih, kita menginginkan pamrih dan lain sebagainya. Setelah beres ibadah ya beres aja, jangankan meminta pamrih, mengingatnya pun kita malu gitu ya. Ketika kita beribadah, contohnya puasa ya, sekarang kita sedang berpuasa, contohnya puasa, kita harus ikhlas, belajar ikhlas, tanpa tuntutan, tanpa pamrih, apalagi sampai mengharapkan ya tadi ya, mengharapkan langsing setelah beres puasa. Berarti itu tidak ikhlas. Pahala puasa itu sangat banyak sekali, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semuanya, saudara-saudara. Pahala puasa sangat banyak sekali dan pahalanya sangat bagus-bagus untuk bekal kita nanti di akhirat nanti. Nah, pahala-pahala tersebut hanya akan didapat oleh orang-orang yang ikhlas, yang menjalankan ibadah puasanya. Jadi yang mendapatkan pahala dalam beribadah itu adalah orang-orang yang beribadah secara ikhlas, tanpa pamrih apapun. Nah, di zaman sekarang, khususnya di bulan Ramadan ini, banyak orang-orang memanfaatkan bulan Ramadan ini bukan dipakai untuk panen pahala. Padahal ini bulannya atau saatnya kita
memanen sebanyak-banyaknya pahala untuk bekal kita nanti. Tapi di zaman sekarang, yang berlomba-lomba itu bukan panen pahala, bukan memanen pahala, gitu ya. Bukan dipakai untuk memanen pahala di bulan suci Ramadan ini, tapi dipakai untuk memanen keuntungan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukannya tidak boleh berbisnis, ya, bukan tidak boleh berbisnis atau mendapatkan keuntungan yang besar di bulan suci ini, tapi alangkah disayangkannya jika puasa kita terkontaminasi, gitu ya, terkontaminasi sehingga menyebabkan pahala puasa kita tidak ikhlas atau tidak ada. Puasa kita tidak ikhlas karena menginginkan keuntungan atau pamrih. Pantas saja Rasulullah SAW bersabda, "Amin so'imin laisalahu min siyamihi ilal jual atus." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Maka dari itu, marilah kita mulai belajar ikhlas dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini kita belajar berlatih beribadah secara ikhlas tanpa pamrih, dan hati-hati juga dengan ungkapan-ungkapan yang bisa mengurangi pahala pada saat kita beribadah puasa. Contohnya, ketika kita sedang membawa motor lalu kita senggol, gitu ya, maka emosi naik, gitu. Lalu kita berkata atau mengungkapkan, kalau nggak puasa gue hantem. Nah itu kan kata-kata seperti itu berarti kita ibadahnya tidak ikhlas, ibadah puasanya tidak ikhlas. Jangan sampai ibadah kita terkontaminasi dengan ungkapan-ungkapan yang tidak kita sadari sehingga mengurangi pahala, bahkan tidak ada pahala yang kita dapat. Seperti halnya tadi Rasulullah bersabda, tidak ada pahala kecuali lapar dan haus saja yang didapat. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, ibadah yang tidak ikhlas bagai berpergian jauh membawa bekal yang sangat banyak. Tapi bekal tersebut akan habis di jalan karena kantongnya bolong atau kantongnya berlubang. Sebanyak apapun bekal yang kita bawa, jika kantongnya berlubang, maka perbekalan yang banyak kita itu akan habis di jalan. Setelah sampai di tujuan, tidak ada perbekalan yang bisa kita gunakan. Dalam ibadah sama, jika kita ibadah tidak ikhlas, sebanyak apapun pahala yang kita kumpulkan, maka itu akan habis di jalan. Ketika kita sampainya nanti di akhirat, misalkan, pahalanya tidak ada yang bisa kita ambil karena habis di jalan. Nah, jangan sampai puasa kita hanya lapar dan haus saja gara-gara tidak ikhlas tadi. Ya kalaulah baru sadar kita beribadah khususnya puasa ini tidak ikhlas, kita segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk beribadah secara ikhlas. Sebagaimana kata para pujangga, masa lalumu milikmu, masa laluku milikku, masa depan milik kita bersama. Mungkin bisa dianalogikan tentang ikhlas ini, misalkan contohnya dianalogikan seperti halnya kita, mohon maaf, buang air besar. Apakah kita selalu mengingat-ingat apa yang kita makan, apa yang kita minum? Apakah kita selalu mengingatnya ketika kita buang air besar? Tentu tidak kan. Jangankan mengingatnya, gitu ya, atau memikirkannya, melihatnya pun kita merasa jijik, merasa nggak pantas gitu ya, nggak enak untuk dilihat, dilupakan saja gitu. Nah, dalam ibadah itu sama. Dalam ibadah kita jangan sampai mengungkit-ungkit, bahkan meminta pamrih gitu ya.
mengingatnya pun kita malu terhadap Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Apalagi sekarang di zamannya media sosial seperti sekarang ini, di zaman teknologi, banyak sekali yang bisa membatalkan pahala-pahala kita dalam beribadah. Contohnya ketika kita beribadah, atau misalkan kita sedang berpuasa, update status, puasa hari ini terasa berat banget ya. Atau terawih, ke 10 update status. Ya sekarang kan musimnya update. Memang sudah musimnya di teknologi. Tentunya kita jangan sampai ketinggalan teknologi, tapi teknologi itu jangan sampai disalahgunakan untuk pamer, pamer ibadah kita. Karena yang tahu ibadah yang kita lakukan itu Allah Maha tahu. Tanpa kita pamer di sosial media, tanpa kita update status, Allah sudah mencatat ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Banyak lagi analogi-analogi atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari ikhlasnya, dari tema ikhlas ini. Jangan sampai ibadah kita terkontaminasi oleh kegiatan-kegiatan atau bahkan ungkapan-ungkapan kata-kata yang bisa membatalkan pahala yang akan kita ambil nanti. Tentunya di bulan Ramadan ini marilah kita beribadah bersungguh-sungguh, karena di bulan suci, bulan Ramadan ini pahala yang kita dapat sangat berlimpah, berlipat ganda. Marilah kita berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah dengan ikhlas, khususnya di ibadah puasa ini. Insya Allah pahala yang kita dapat itu akan kita panen atau akan kita raih, kita ambil pada saat kita nanti di akhir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan perihal ikhlas dalam tema beribadah ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ayat suci Al-Quran atau kutipan-kutipan hadis yang saya sampaikan ataupun kutipan-kutipan dari kitab-kitab yang saya sampaikan barusan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik-baiknya, dengan ikhlas. Kita mulai belajar ikhlas dalam ibadah apapun. Tidak hanya dalam beribadah puasa saja. Dalam ibadah apapun kita usahakan belajar ikhlas. Undur mangkola wa tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.